Hai semuanya, balik lagi kali ini di video aku. Dan kali ini kita masih bakal ngebahas tentang perpasportan. Itu kan, sampai ngomong aja belibet banget. Anyway, gimana? Apakah dari kalian yang udah sempet lihat 2 video aku sebelumnya berhasil untuk laju ke babak selanjutnya? Dalam artian dapat pasportnya ya, karena banyak banget cerita nih, ada yang ditolak, tapi congratulations buat kamu semua yang mungkin akhirnya dapat paspor untuk bisa pergi ke luar negeri. Kemudian, aku juga mau info ke kalian semua yang mungkin baru banget ke channel aku. Di sini aku bakal sharing seputar trip dan juga paspor. Jadi buat kalian yang belum subscribe, please subscribe dulu, like dan juga komen. Ataupun kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanya di kolom komentar ya. Well, kalau di antara kalian masih ada yang bilang bahwa ke luar negeri itu ribet, susah, mahal, dan lain-lain, itu tergantung dari kebutuhan dan juga pengeluaran kalian. Tapi kalau aku bakal ngasih seputar tips untuk mempermudah perjalanan kalian, salah satunya adalah dengan mempunyai paspor. Ini kayak dokumen wajib banget mengganti KTP kita di luar negeri gitu kan. Nah, buat kalian yang mungkin berpikir bahwa bikin paspor tuh susah banget, harganya mahal. No, itu hanya sekitar 350.000 aja buat kamu yang mau dapat paspor reguler ataupun juga e-paspor dengan harga 650.000 aja. Murah banget kan? Kalau misalnya kalian nggak ada duit, ya mau nggak mau harus disisihkan, kalian nabung pelan-pelan sampai akhirnya bisa dapat paspor itu. Dan di video kali ini aku bakal share seputar syarat-syarat gimana kalian supaya bisa dapetin paspornya. Syarat-syarat bikin paspor. So, let's check this out. Oke, kita masuk ke syarat utama untuk bikin paspor ya. Untuk bikin paspornya sendiri yang pertama adalah iKTP atau elektronik KTP. Jadi ini wajib banget, kayaknya semua warga negara Indonesia umur 17 up itu pasti punya gitu ya. Terus yang kedua adalah dokumen tentang KK ataupun kartu keluarga. Ini wajib banget buat kalian semua karena menjadi syarat wajibnya pembuatan paspor gitu kan. Dan gak ketinggalan, kalian juga harus punya dokumen tambahan yang bakal aku share dan jelasin setelahnya. Kemudian gak ketinggalan, kalian wajib bawa yang namanya materai 10.000, cukup 1 lembar aja untuk tanda tangan kalian. Simple kan? Anyway, sekarang kita bakal bahas satu-satu ya guys. Yang pertama itu adalah iKTP. Jadi buat kalian semua yang punya iKTP, pastiin datanya itu benar semua. Dari angka, dari huruf, tanggalnya, lokasi kalian lahir, itu wajib banget sama antara KTP dan juga dokumen yang lain. Karena ini kalau misalnya ada miss, kalian benerin dulu dokumennya di dinas setempat. Setahu aku itu di Disdukcapil nggak sih, kalau misalnya bahasanya beda ataupun juga namanya sekarang berubah, kalian bisa share dan infoin di kolom komentar ya. Oke, untuk KTP sendiri juga wajib KTP yang masih berlaku. Dan setahu aku sih sejak tahun 2017, correct me if it's wrong ya, itu tuh kalau misalnya datanya belum berubah, kalian itu masih berlaku terus gitu loh, jadi nggak ada expired date-nya lah gitu kan kalau untuk KTP. Jadi jangan ragu buat kalian yang memang belum ganti status dan datanya masih sama, pakai KTP yang dari tahun 2000 sekian kapan itu, alias 2017 misalnya gitu ya, itu bisa banget kok guys. Jadi kalian bisa pakai KTP yang itu. Terus wajib yang namanya datanya itu sama semua, seperti yang aku bilang, dari angka, huruf, lokasi kalian lahir gitu kan, itu wajib banget sama. Kalau misalnya beda, dibenerin dulu, jangan maksain, karena misalnya ditolak 350.000-nya itu bakal angus. Dan selanjutnya kita akan ngebahas KK. Nah, kalau KK ini sih sebenarnya lebih fokusnya adalah sinkronisasi juga sih. Jadi data kamu di KTP, data kamu di KK itu harus sama. Dan di KTP ataupun di KK kalian kan ada kayak tempat lahir ataupun juga kayak tanggal lahir, itu harus sama. Tapi misalnya kalian contoh ya kayak aku, KTP aku itu tulisannya Banyumas, sedangkan di kakak aku juga sama Banyumas, tapi di akte aku berbeda. Nah itu gimana? Tapi kalau misalnya masih dalam lingkup yang sama ataupun misalnya satu kabupaten, it's fine sih, karena kan zaman dulu punya regulasi masing-masing ya. Terus ada pembaruan, jadi itu semacam kayak dianulir dan diperbolehkan. Tapi bakal beda cerita nih kalau kalian misalnya lahirnya di provinsi X, kemudian di dokumen yang lain di provinsi Y, itu otomatis kalian harus sinkronisasi dulu datanya. Jangan sampai itu berbeda, karena berbeda banget kan.
Selanjutnya, tentang dokumen pendukung. Nah, ini salah satunya tinggal kamu pilih. Jadi cukup salah satu kamu pilih. Kamu bisa pilih antara akte kelahiran, terus juga ada ijazah, ada juga buku nikah atau akte perkawinan, atau surat baptis. Itu bisa banget kamu lampirin selama di dokumen itu terdapat nama orang tua kamu. Jadi pastikan di dokumen itu ada nama orang tua kamu. Contohnya nih, ijazah boleh, di ijazah SMP aku misalnya itu ada nama orang tua gitu kan. Tapi kalau di ijazah kuliah itu sama sekali enggak. Jadi better kita pakai akte kelahiran gitu. Di akte kelahiran itu juga namanya harus sama ya guys, terutama juga semua data yang berkaitan dengan kota lahir, terus juga tanggal lahir, tahunnya, nama ortunya, itu make sure bahwa sama. Jadi kalau kalian nih sering banyak pertanyaan, dan aku di kolom komentar tuh banyak banget ya di 2 video sebelumnya pada nanya itu gimana kalau misalnya beda, ya harus disamain dulu. Kecuali kalau misalnya kota kelahiran kalian itu masih ada di lingkup kabupaten yang sama. Contoh nih ya, kayak aku, misalnya lahir di Purwokerto, awalnya ditulis adalah Purwokerto Kabupaten Banyumas, tapi kemudian di KTP aku ditulis Banyumas, di kakak aku ditulis juga Banyumas, akhirnya di situ anulir, nggak masalah dokumennya. Tapi kalau misalnya nama kalian berbeda 1 huruf aja, contohnya KTP, di kakak, dan juga di aktenya berbeda, wah kalian harus langsung benerin dulu tuh, disinkronin semua datanya, karena bisa aja cuman gara-gara hal sepele itu dan kalian maksain 350.000 ataupun 650.000 kalian itu melayang cuman gara-gara huruf yang berbeda. Rugi banget dong. Oke, yang terakhir adalah materai. Jadi materai itu yang 10.000 doang, cukup 1 lembar aja maksudnya. Dan kalian harus tahu ya, kenapa dibutuhkan materai, karena nanti di akhir kalian tuh ada kayak lembaran yang harus tanda tangani bahwa data tersebut benar dan itu asli semua dokumennya. Gitu. Jadi kalian harus assign tanda tangan basah gitu di atas materai 10.000. Selain itu, setelah semuanya udah kalian prepare, jangan lupa difotokopi 1 lembar. Fotokopi 1 lembar di ukuran A4 tanpa terpotong. Jadi buat kalian yang biasa motong KTP itu jangan, big no. Jadi kalian harus tetap pakai KTP dalam bentuk utuh. Tuh, fotokopiannya jangan digunting-gunting, dilampirin aja. Tapi buat aku kemarin bikin jaga-jaga sih, jadi aku fotokopi 2 lembar, takutnya keselip, hilang, dan gimana kan aku punya salinan yang lain gitu loh. Nah, terus juga ketika kalian berangkat, saran aku bawa pulpen juga ya, karena di sana mungkin isi data dan lain-lain, karena beda imigrasi ataupun beda kantor pembuatan, itu juga beda sedikit rules-nya lah. Mereka punya rules masing-masing, ataupun juga bisa dibilang kinerja yang berbeda, karena kan orangnya beda-beda gitu ya. Jadi misalnya impression aku ketika aku bikin di Yogyakarta itu simple banget, cepet banget, nggak ribet, tapi bisa jadi tempat lain dibikin ribet. Itu, jadi kalian harus bersiap dan banyakin berdoa. Sebenarnya nggak susah, karena dokumen-dokumennya ini kayaknya ibaratnya semua warga Indonesia punya deh. Ya nggak sih? Jadi gimana? Susah nggak kira-kira untuk syarat bikin paspornya? Kata aku sih termasuk yang mudah ya, karena semua dokumennya kita udah punya, tinggal difotokopi dan kita daftarkan di M-Paspor. Kalian nggak perlu ngantri-ngantri lama dulu, karena biasanya antrian itu udah ada tuh di M-Paspor. Oke, sekian dulu informasi tentang syarat pembuatan paspor 2024 yang bisa aku share ke kalian semua. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, belum jelas, ataupun mungkin kalian punya case tertentu, kalian bisa share langsung di kolom komentar, karena aku biasanya balesin satu-satu. Kalian kalau nggak percaya ya, maksudnya itu bisa langsung cek di 2 video sebelumnya, karena aku udah share di video-video aku dan juga aku jawabin beberapa tuh. Jadi kalau kalian pengen tahu gimana supaya wawancaranya lancar ketika interview paspor, ataupun juga gimana cara daftarnya ke M-Paspor dan lain-lain, aku punya tips and trick buat kalian semua di video selanjutnya. Dan thank you semua yang udah nonton. Semoga hari kalian menyenangkan, prosesnya juga diberikan kemudahan, dan happy holiday sama keluar negeri. Buat kalian semua, thank you so much and bye-bye!